Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari KMD, peserta KMD UNS PBG Prajabatan Gelombang 2 2023 ingin mewawancarai Kakak terkait tugas yang telah diberikan dari Kuarcap. Bersedia Kak? Yang pertama ingin saya tanyakan yaitu terkait dunia penegakan. Menurut panjenengan, apa yang membedakan pramuka penegak dengan tingkatan yang lainnya? Kalau dari dari pembagiannya itu kan ada siaga, penggalang dan penegak. Tentunya penegak yang menjadi pembeda dari yang lainnya itu mungkin dari segi umur, Segi usia dulu. Terus yang kedua yang bisa menjadi acuan itu kebanyakan kalau siaga itu kan SD, kalau penggalang SMP umumnya, kalau penegak di SMA, dan nanti terusannya mungkin di Pandika itu tarafnya tingkat. Jadi yang jadi pembeda tetap dari segi usia. Baik, kemudian dari tujuan utama dari pembinaan penegak itu apa Pak? Tujuan utama? Kalau tujuan utama dari pramuka di penegak itu pastinya menjadi tindak lanjut dari pembinaan di penggalangnya. Dan dari segi teori maupun prakteknya itu kalau di penegak mungkin lebih detail dan juga lebih detailnya itu lebih ke menyeluruh dalam arti di sini kalau taraf penegak itu teori maupun prakteknya lebih luas lagi, mungkin kaitannya tidak hanya sekedar tema kali temani ataupun tidak sekedar membaca berita, tapi mungkin lebih ke teori yang lebih luas kayak sejarah, kayak tokoh-tokoh, dan juga mungkin kalau dari kepramukaan kegunaan ataupun fungsi dari barang-barang yang untuk kemah. Berarti lebih rumit itu. Lebih rumit, detail dan menyeluruh, lebih luas lagi. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, keterampilan apa saja yang diharapkan dikuasai oleh anggota penegak ini, Pak? Kalau di anggota penegak itu, kalau di tingkat SMA itu jadi terbagi menjadi dua. Satu, penegak itu secara umum anak kelas 10, 11, 12, dan juga nanti ada Dewan Ambalan. Dewan Ambalan itu nanti masuk kepada penegak, tapi penegak di sini lebih kepada pengurusnya di tingkat budek itu. Nah, harapannya dari penegak itu sendiri selain tidak lanjut dari penggalang tadi, yang mungkin wawasannya harus lebih luas dan juga tingkat prakteknya itu harus lebih detail lagi. Menguasai gitu. Selanjutnya, tantangan terbesar bagi anggota penegak itu apa gitu loh Pak? Kalau tantangannya di penegak itu sendiri, jadi ketika dari pembinaan kepada si peserta itu tentunya tidak sekedar teori, jadi tantangannya harus dijelaskan dan ada wujudnya. Semisal mendirikan tenda itu tidak hanya fungsi tongkat untuk apa, fungsi tali temali ataupun pasak untuk apa, tapi tantangannya itu bagaimana pasak itu bisa kuat, bagaimana tongkat-tongkat itu yang digunakan yang seperti apa, terus tenda yang bisa tahan cuaca, dan juga cara tali temali menalinya itu tidak hanya sekedar teori.
Jadi harus didetailkan karena apa? Dari segi mendirikan tenda ataupun praktek itu ya harus benar-benar tahu namanya. Oke, baik. Berarti tentang dunia penegak itu daripada tahapan yang lain itu ternyata lebih mendetail dan lebih mendalami ngoten nggih Pak, Iya. dan tidak hanya sekedar teori tapi lebih ke praktiknya gitu. Praktek dan prakteknya itu harus tidak hanya sekedar tahu itu barang atau nama alatnya, tapi fungsi dan ketahanannya. Nggih. Sudah ini ya lebih harus lebih tahu lagi lah nggih. Iya. Lebih rinci nggih. Itu terkait dunia penegak